Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Jadi aku record video ini hari ini tuh hari Ahad pagi di Turki dan di luar tuh lagi turun salju. Sedikit demi sedikit, kadang turun kadang berhenti, tapi di luar tuh udah putih semua dan suasananya enak banget sih sebenarnya buat tidur, buat malas-malesan gitu kan. Ini kan hari libur gitu setelah seminggu pusing belajar kuliah gitu. Tapi aku kayak ngerasa nggak ini aja, maksudnya nggak bermanfaat banget waktunya ya. Kalau misalnya 3 hari itu ya buat tidur, mas-masan, scroll media sosial gitu. Walaupun sering juga aku lakuin sih. Makanya tadi aku mengumpulkan niat dan semangat untuk record video dan menepis rasa malas. Walaupun nanti yang nonton video ini cuma bisa dihitung dengan hitungan jari gitu kan. Tapi setidaknya siapa tahu nanti di antara yang nonton itu ada yang bener-bener butuh banget informasi lebih spesifik tentang kuliah jurusan ilahiyat atau jurusan Islami Limler di Turki. Kayak aku dulu. Jadi sebelum kesini aku tuh nyari-nyari, aku nyari tahu, aku riset gitu kan. Aku research tentang jurusan ilahiyat di Turki ini, tentang univ-univ di Turki, terus tentang lebih spesifik tentang jurusan ilahiyat ini atau tentang agama Islam gitu, jurusan syariah Islam. Dan aku nemunya sedikit banget, nggak tahu apa akunya yang emang gak nemu atau emang tersedia di YouTube itu cuma sedikit yang spesifik membahas tentang jurusannya. Yang banyak itu bahas YTB, TDV, beasiswa apa aja ke Turki, atau biaya kuliah mandiri di Turki, dan sejenis itu gitu. Nah, untuk yang lebih spesifik membahas tentang jurusan A, B, C itu aku nggak nemu gitu. Jadi aku mau bikin video ini, mau membahas tentang jurusan yang sedang aku jalani sekarang ini di Turki, yang sedang aku pelajari. Ya, semoga bermanfaat gitu, apalagi buat orang-orang yang emang lagi nyari banget info tentang kuliah di Turki jurusan Islami Limler atau populer disebut dengan ilahiyat. Jadi di video ini aku cuma mau bahas ini aja sih. Apa aja sih yang dipelajari di jurusan Islami Limler atau ilahiyat di Ara Ibrahim Cecen University di Turki. Aku bahas spesifik di kampus aku. Mungkin kalau di kampus lain bisa jadi ada yang sama, ada yang beda, aku nggak tahu gitu. By the way, di sini tuh jumlah hari masuknya ke kelas beda-beda. Mungkin di univ manapun bisa seperti itu kan. Makin tinggi kelasnya semesternya, biasanya makin sedikit jadwal masuknya. Kalau di sini di kelas persiapan atau Hazırlık atau preparation class, kelas bahasa lah intinya, itu masuknya dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad libur. Untuk aku yang tahun pertama atau sanah ula semester 1 masuknya dari Senin sampai Kamis, 3 hari libur. Dan untuk ke atas-atasnya itu makin sedikit lagi, ada yang masuknya Selasa sampai Kamis doang dan seterusnya gitu. Dan untuk mata kuliahnya aku akan mulai dari hari Senin beserta penjelasan jamnya kayak gimana. Jadi hari Senin itu di jam 8, jam pertama itu ada tarikh fikih. Di tarikh fikih ini kita belajar tentang sejarah fikih itu sendiri, sejarah syariat. Mulai dari pengertiannya, sejarahnya kayak gimana, mulai dari gimana keadaan bangsa Arab sebelum Nabi diutus, terus gimana pas Nabi diutus, gimana sih perkembangan syariat itu sumbernya apa aja, terus gimana setelah Nabi wafat, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke masa kita sekarang ini. Jadi belum membahas tentang kitabus sholat, kitabun nikah yang spesifik kayak gitu, tapi masih membahas tentang sejarahnya. Itu tadi dimulai dari jam 8 sampai jam 8.50. Dari jam 8.50 sampai jam 9, durasinya 10 menit itu buat tanafus atau istirahat. Jadi yang punya hajat, yang mau ke kamar mandi, yang mau minum, yang mau makan, yang belum sempat sarapan, boleh ditunaikan waktunya, ditunaikan hajatnya di waktu itu, agar di waktu pembelajaran itu nggak ada izin keluar masuk gitu, agar pembelajaran terfokus. Nanti setelah selesai waktu tanafus di jam 9 itu lanjut lagi di mata kuliah yang sama, tarikh fikih. Nah, itu selesai di jam 9.50. Terus ada tanafus lagi 10 menit lagi, istirahat lagi, nanti mulai matkul kedua di jam 10. Matkul kedua di hari Senin itu adalah tarikh, tafsir, dan usul gitu, wa usul. Sama kayak fikih tadi, kita masih membahas sejarahnya, sejarah tafsir, pengertian tafsir, terus mufasir, adab-adab mufasir, syarat mufasir, dan seterusnya. Jadi belum mengkaji kitab tafsir.
Jamnya juga sama 50 menit belajar, terus 10 menit istirahat, terus 50 menit lagi belajar, terus habis itu udah selesai di jam 11.50. Nah, dari situ kita punya waktu istirahat lebih panjang karena nanti setelah zuhur ada lagi matkul satu lagi. Kadang ada, kadang nggak ada, tergantung harinya. Jadi di waktu istirahat itu kita bisa sholat zuhur sama makan siang. Karena makan siang itu antrinya kadang lama kalau lagi rame, kadang enggak gitu. Jadi enggak menentu. Jadi waktunya itu insya Allah cukup. Nah, nanti di jam 1 kita lanjut lagi. Kalau di hari Senin itu mata kuliah ketiga di jam 1 itu ada tauhid atau akidah ya. Akidah yang membahas tentang ya biasa gitu kan, akidah Islam, membahas tentang rukun iman, iman kepada Allah, Rasulullah segala macam, pengertian akidah bla 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 gitu dan seterusnya. Itu untuk di hari Senin. Tadi ada tarikh fikih, ada tarikh tafsir sama akidah. Kemudian di hari Selasa aku nggak usah ngejelasin tentang jamnya lagi karena tadi pembagian jamnya seperti itu, 50 menit belajar terus 10 menit istirahat dan seterusnya. Aku cukup sebutin nama mata kuliahnya aja dari Selasa sampai Kamis. Oke. Okay? Tamam mı arkadaşım? Jadi di hari Selasa itu jam pertama ada balagoh. Ya balagoh ya balagoh gitu. Mempelajari tentang bagaimana tata cara yang bagus berbicara dalam bahasa Arab sastra kayak gitu-gitulah. Belajar tentang balagoh, fasoha, apa aja sih, bayan gitu-gitu, maani gitu-gitulah di balagoh. Nah, kemudian di jam kedua itu ada Al-Quran dan Tajwid. Kita biasanya baca Al-Quran terus belajar hukum-hukum tajwid seperti itu. Di hari Selasa cuma ada 2 matkul, jadi habis zuhur kita free. Terus di hari Rabu jam pertama itu ada bahasa Inggris, tapi itu belajarnya sekarang masih online dan kita berangkatnya ke kampus sebelum jam 10 karena jam 10 itu mulai matkul kedua yaitu sejarah Ataturk. Jadi karena belajarnya di Turki terus di universitas negeri, jadi kita wajib mempelajari sejarah Ataturk. Jadi gitu, di kampus ini khususnya di jurusan aku kita wajib belajar sejarah Ataturk masuk ke mata kuliah. Tapi aku nggak tahu kalau di kampus lain di univ negeri lain di Turki, di universitas negeri yang lain di Turki, aku nggak tahu kayak gitu juga apa enggak gitu. Terus habis zuhur di hari Rabu di jam 1 itu ada mata kuliah Osmanlı Türkçesi. Awalnya ini susah banget buat aku karena aku juga belum bisa bahasa Inggris. Karena aku belum bisa bahasa Turki. Karena Osmanlı Türkçesi ini kan adalah bahasa Turki yang digunakan pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah. Dia kurang lebih sama dengan bahasa Turki sekarang, cuman dia waktu itu menggunakan huruf Arab. Jadi campuran huruf Arab, Persia sama Turki. Tapi mayoritas huruf hijaiyah gitu. Jadi awal-awal ini susah banget sih buat aku. Masya Allah, innalillah. Karena aku belum bisa bahasa Turki gitu. Bahasa Arab juga masih ngangong-ngangong gitu. Tapi lama-kelamaan ya berusaha difahami sama berdoa kepada Allah. Alhamdulillah sekarang udah mulai paham gitu tentang Osmanlı Türkçesi ini dan sebenarnya pelajarannya sangat menarik ternyata gitu. Terus di hari Rabu udah, di hari Kamis itu di jam pertama ada mata kuliah yang aku suka banget. Mungkin aku nggak terlalu, bukan ke mata kuliahnya sih, maksudnya cara mengajar dosennya. Kalau mata kuliah semuanya kita suka gitu kan, dan cara menyampaikannya. Tapi semua dosen itu menyampaikannya enak kok, tapi ya beda-beda. Udahlah, skip. Jadi di hari Kamis itu ada mata kuliah Tarikh As-Sunnah, sama kayak yang tadi masih tarikh gitu. Kita masih belajar tentang pengertian, sejarah gitu, dan itu di satu buku. Kita belum masuk ke ilmu intinya. Terus di jam kedua di hari Kamis itu ada Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku yang kita pakai adalah Rohiqil Maktum. Jadi kita membahas keadaan bangsa Arab sebelum Nabi diutus, terus pas Nabi mau lahir, pas lahir, anak-anak dan seterusnya sampai beliau
angkat menjadi rasul sampai beliau kemudian wafat, seperti itu. Terus di jam terakhir di hari Kamis itu ada pelajaran Turkdil atau bahasa Turki, pelajaran bahasa Turki. Karena kita nggak wajib tomer di sini, jadi belajar bahasa Turkinya tuh sepekan sekali, 2 kali sih jadinya, satu bahasa Turki sekarang, satu bahasa Turki Utsmani gitu. Tapi yang dipakai bahasa Turki sekarang. Dan itu tahu nggak, bahasa pengantarnya tuh bahasa Turki 100%. Dan itu tuh bikin aku pusing. Sebenarnya aku suka banget pelajaran bahasa Turki, cuma pusing banget dengerin kita diajarin bahasa Turki pakai bahasa Turki, sementara bahasa Turki kita masih 0,000 gitu. Jadi kalau misalnya kayak bahasa Arab atau bahasa Inggris yang kita udah pernah belajar dari SD gitu, terus mungkin diajar sama native speaker 100% bahasa itu, sedikit banyaknya kita masih bisa mengerti. Tapi kalau di bahasa Turki ini, karena aku emang nol banget bahasa Turkinya sebelum kesini, jadi itu Masya Allah sih, kayak pusing banget. Mungkin hojamnya juga ini frustasi karena kebanyakan tuh nggak ngerti apa yang beliau bilang gitu kan, karena full bahasa Turki, full gitu. Tapi ya itu tantangannya tersendiri lah. Kalau kita belajar berusaha, kita juga harus menambah pelajaran bahasa Turki di luar kelas gitu, kayak ke teman-teman atau belajar di internet, kan banyak sekarang cara yang bisa kita tempuh gitu. Semoga dimudahkan lah untuk kita semua. Jadi ya udah gitu aja intinya, semoga perkataan aku bisa difahami dengan baik, walaupun agak belepotan sih pas aku record ini, mungkin nanti udah diedit ya pas sudah selesai. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat boleh di share, mungkin biar lebih banyak orang yang tahu gambaran kuliah Islami Ilimler itu gimana, pelajarannya apa aja nanti yang bakal dipelajari kalau misalnya ke Turki, biar memberi gambaran buat orang yang ada niat untuk studi di sini, khususnya tentang syariah Islam atau Islami Ilimler atau ilahiyat gitu. Udah segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.